Pertama kali di Setara Madrasah Alia di Sumatera Utara. Oke, sebelum ke topik selanjutnya, gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, apalagi jumpa sama adik-adik Mantiga, Iya, makin lebih baik lagi. Alhamdulillah. Seperti yang kata Ibu tadi di podium, tak kenal maka Maka tak tak sayang. sayang. Maka perkenalkan, saya Kaila Sabrina, salah satu siswi Mantiga Langkat Plus Keterampilan. Untuk Ibu Delia, mungkin beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar apapun itu. Oke. Yang penting topik yang akan kita bicarakan ini tentunya bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama sekali Ibu Delia, gimana nih kesan pertama Ibu ketika pertama kali datang ke Mantiga Langkat tadi? Kesannya udah pasti udah jatuh cinta sih sama Masya Allah. siswa-siswi Mantiga di Kabupaten Iya. Langkat ini gitu. Tadi waktu sebaik nyampe Disambut dengan disambut tarian. tarian nih ya, apalagi ada Clara, mana dia? Iya itu iya luar biasa sih Mantiga. Luar biasa. Berarti waktu penyambutan tadi ada suasana terbaru ya yang Ibu Iya rasakan sih. di Mantiga Langkat tadi. Oke, selanjutnya Ibu Delia ini kan sebagai anggota DPR RI. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sudah berapa tahun berkecimpung di dalam dunia politik? Kalau di dunia politik kurang lebih 8 sampai 9 tahun sih. Awalnya itu cuman ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga Iya. seperti pada Yang pada umumnya. umumnya, iya. Terus karena mau pemilihan periode pertama kemarin, itulah mulai mencoba untuk eh, apa ya? Mencoba hal Hal baru. baru, iya, yang lebih menantang Iya. lagi gitu. Gitu. Izin Bu kalau boleh bertanya, boleh diceritakan nggak pengalaman pertama kali merintis di politik itu gimana dan alasan kenapa tertarik dan memilih menjadi politikus selain menjadi ibu rumah tangga? Oke, jadi awal mulanya mungkin kalau dibilang ajang coba-coba enggak sih, karena memang prinsipnya saya itu kalau sudah melangkah maju itu pantang untuk mundur Iya, gitu. benar Jadi sekali. memang kebetulan kemarin waktu pas periode pertama saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI itu kebetulan saya lagi baru apa ya melahirkan. Oh, baru melahirkan. Iya, Anak jadi yang keberapa itu? anak yang kedua ya kalau saya nggak salah. Oh, Iya. anak yang kedua. Sorry, anak yang pertama. Oh, anak yang pertama. Anak yang pertama. Terus pada saat itu kebetulan Papa, Bapak Haji Ngogesa Sitepu, beliau adalah ketua partai di Kabupaten Langkat. Nah, untuk em, jadi anggota untuk partai itu kan ada 30% harus perempuan calegnya gitu kan. Jadi Papa datang untuk menyampaikan keinginannya bersedia tidak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Menawarkan ibu Iya berarti. gitu, karena kan harus 30% ya Iya, gitu iya. kan. Jadi saya itu orangnya itu suka tantangan baru. Nah, jadi karena disampaikan seperti itu, nah tantangannya luar biasa kan menjadi anggota Iya. DPR RI yang sebelumnya itu hanya ibu rumah tangga. Oke, saya bilang sama papa, saya siap dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai caleg pada saat itu di fraksi Partai Golkar. Nah, tapi ada syarat dari papa karena saya sudah berumah tangga harus seizin suami dulu karena memang apapun ceritanya izin dan restu orang tua, tapi karena saya sudah berumah tangga, beliau itu juga menghargai pasangan saya, jadi ya harus izin dulu ke suami gitu. Nah, kebetulan suami juga mengizinkan, maka jadilah mencobalah mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI gitu. Nah, untuk menjadi anggota DPR RI awalnya itu apa ya, luar biasa kaku sih sebenarnya, enggak seperti sekarang ini yang ngobrolnya itu Udah santai. udah santai. Kalau dikasih mic 3 jam 4 jam juga oke gitu kan. Kalau dulu masih kaku sih, masih belum terbiasa untuk ngobrol atau ketemu sama orang banyak gitu. Nah, tapi
Ya Allah bisa karena biasa, Iya, ya kan? Kita benar. terbiasa jumpa sama orang, ngobrol sama orang, akhirnya terbiasalah untuk Bersosialisasi. Iya gitu. Kira-kira di tahun berapa itu Ibu memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik? 2000 ini 2023, berarti sekitar 2015 ya, atau 2015an atau 2014 gitu. Nah, Alhamdulillah sekarang Ibu sudah, wah luar biasa, udah cantik, Masya pinter, Allah. berprestasi. Semoga kedatangan Ibu di podcast Mantiga Langkat ini dapat memotivasi Amin, amin. siswa-siswi Iya, Mantiga amin, Langkat. iya. Untuk sekarang Ibu ada program yang sedang Ibu jalankan atau mungkin apa aja programnya? Oke, saya kebetulan itu di Komisi 9. Kita di bagian kesehatan dan ketenaga kerjaan. Di Komisi 9 itu mitra kerjanya itu ada Menteri Kesehatan, ada ketenaga kerjaan. Nah, program-programnya itu kalau di Komisi 9 ada pembagian biskuit untuk ibu hamil, ibu menyusui. Nah, untuk balita itu ada gitu. Dan ada lagi sosialisasi seperti misalnya mensosialisasikan BPJS gitu kan. Terus ada sosialisasi BPOM yang tentang kosmetik, tentang makanan, iya skincare karena kan sekarang ya kita tahu kan kalau kita mau cantik perempuan-perempuan ini harus harus memakai kosmetik Iya, ya benar, skincare ya benar. itu. Jadi itulah program-program yang ada di Komisi 9 gitu. Untuk daerah pemilihan 3 Sumatera Utara tadi boleh disebutkan nggak Bu itu daerahnya apa saja? Apakah hanya di Langkat saja atau di berbagai Enggak. daerah? Untuk Dapil Sumatera Utara 3 itu ada 10 kabupaten kota. Wah, ilmu Iya. baru nih. Ternyata daerah pemilihan Sumatera Utara Iya. 3 terdapat 10 wilayah. Kabupaten, iya benar, 10 kabupaten kota, salah satunya memang Kabupaten Langkat. Ada Kabupaten Karo, ada Dairi, ada Papak Barat, ada Simalungun, Siantar, Kota Binjai, terus ada 3 lagi, apa ya, saya juga lupa, tunggu karena saking banyaknya. Langkat, Binjai, Asahan, Simalungun, Dairi, Papak Barat, Batubara, apalagi ya? Pokoknya ada 10 kabupaten kota deh, saya sampai lupa jadinya. Bisa teman-teman search nanti di Google. Tadi Kayla sempat baca nih artikel tentang Ibu di Wikipedia. Masya Allah, udah sampai ke Wikipedia informasi Ibu. Tentang prestasi-prestasi Ibu. Katanya ya Bu di situ Ibu terpilih menjadi anggota DPR RI termuda pada saat berusia 25 tahun. Benar itu Bu? Iya, untuk perempuan waktu pas saya periode pertama itu memang saya termuda untuk perempuan. Tapi untuk keseluruhan saya nomor 2. Nah, untuk di Sumatera Utara 3, untuk di Sumatera Utara khususnya kan dapil di Sumatera itu ada 3 dapil, Sumatera Utara 1, 2, dan 3. Nah, untuk keseluruhannya itu alhamdulillah saya itu juga bukan hanya termuda tapi nomor 2 itu pemilihan suara terbanyak untuk Masya Sumatera Allah, Utara. semakin kagum Kayla sama Ibu. Makasih. Ih, luar biasa sih Bu prestasinya. Boleh minta tipsnya nggak sih Bu dan motivasinya gitu untuk siswa-siswi IMA 3 Langkat. Mana tahu ya Kayla teman-teman ingin mengikuti jejak Ibu Iya. Delia ini. Boleh minta tipsnya Bu? Tipsnya saya selalu sampaikan kita udah kan jadi mau mewek kan gitu. Kalau saya sih kunci keberhasilan kita itu terletak di orang tua sih sebenarnya gitu, karena jadi mau mewek. Jadi ya kalau kita selalu apapun itu harus izin dan ridho orang tua gitu. Yakin dan percayalah apa yang kita inginkan, ada restu orang tua, ada ridho orang tua, itu pasti Allah akan ngebukakan jalan itu gitu. Jadi ya kunci sebenarnya itu selain kita berusaha, selain kita berdoa, itu kuncinya ada di orang tua. Orang tua yang Ya. pertama. Kayak firman Allah, ridallah fi ridho walidain, suktullah fi suktu walidain. Benar-benar. Jadi selain orang tua mungkin ada tambahan Bu tipsnya gitu. Yang pasti ya tadi berdoa, ya berusaha itu, terus jangan pernah takut untuk melangkah. Ya
Kalau gagal itu mungkin biasa, tapi jangan dijadikan gagal itu menjadi patokan. Oh, udah nih aku udah gagal sekali, aku nggak mau lagi terus gitu kan. Jadi untuk mencapai keberhasilan, prinsipnya saya itu sama dengan kita naik anak tangga gitu kan, gitu. Harus kalau mau mencapai ke atas ada anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga, dan tangga-tangga. Bertahap. Iya, bertahap gitu. Nggak ada yang instan, cuman mie aja yang instan. Sebelum Ibu berkecimpung di dunia politik, mungkin ada nggak materi-materi yang Ibu pelajari gitu? Nggak ada sih, cuman memang karena papa juga dulunya orang politik gitu kan, belajarnya dari situ sih. Ilmu saya, guru saya dalam hidup itu ya papa gitu ya, orang tua ya mama gitu. Itu sih. Boleh diberi motivasi sedikit Bu untuk penonton-penonton podcast kita pada hari ini? Iya, motivasinya tetap sama seperti yang saya bilang, rajin beribadah, rajin berdoa, berusaha terus, dan jangan jadikan kegagalan itu untuk stop di situ aja. Mimpinya jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Terus ya itu tadi gitu. Apapun ceritanya, orang tua adalah kunci kita untuk mencapai keberhasilan. Iya. Berarti anggota DPR ini tidak hanya terfokus pada lelaki saja ya Bu, perempuan pun bisa menjadi Bisa. politikus. Iya. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dalam dunia politik bisa mencontoh Ibu Delia. Iya, dan saya berharapnya juga MAN 3 Langkat itu ada penerus saya nanti menjadi Iya. anggota DPR RI. Amin. Mungkin aja Kayla atau Iya, teman-teman Kayla. benar. Terakhir ini Bu, masukan dan saran untuk Madrasah Aliyah Negeri 3 serta siswa-siswi di madrasah ini. Ya, saya sih lebih maju lagi, siswa-siswinya saya berharap itu tidak pernah membuat malu MAN 3 sekolahnya. Yang pasti saya berharapnya di MAN 3 ini ada apa ya, siswa-siswa yang bisa meneruskan saya atau meneruskan Bapak Bupati sekarang. Insya Iya, Allah. atau meneruskan Bapak Jokowi sekarang gitu. Intinya bisa membanggakan Yes, sekolah ini. itu. Oh, terima kasih Ibu Sama-sama. atas waktunya, atas kehadirannya di podcast Kan kita MAN 3 kan, Langkat. 17 Januari ini mau angkat. Jadi gimana lah pesan-pesan Ibu sebagai wakil masyarakat Kabupaten Langkat yang ada di Senayan untuk masyarakat Langkat di umur 273 tahun Kabupaten Langkat. Oh iya, untuk ntar lagi kan tanggal 17 ya. Iya, 17 itu hari ulang tahun Langkat. Langkat. Iya, saya berharapnya Langkat ini menjadi yang lebih baik lagi dari kabupaten-kabupaten lainnya. Amin. Dan terkhusus masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat ini dijauhkan dari apa ya, sekarang kan lagi musim ini ya, apa, bencana alam seperti itu ya gitu. Jadi harapan saya kita di Kabupaten Langkat ini dijauhkan dari Segala dari mara bahaya. mara bahaya itu yang penting. Dan apa ya, kepemimpinan Bapak Bupati sekarang, saya berharapnya Bapak Bupati yang sekarang itu lebih bijaksana, lebih sangat mencintai masyarakatnya itu. Oke, sekian podcast kita hari ini bersama Ibu Delia, tamu yang sangat luar biasa, sosok perempuan yang cantik, yang bisa kita jadikan panutan untuk lebih maju ke depannya lagi. Saya Kayla Sabrina bersama Ibu Delia. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Waduh.